Halo, selamat pagi adik-adik kami sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, dengan judul Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu IPA, gayanya ada 31 dan 41, yaitu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang diamati. Kemudian melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Nah, coba anak didik kami, kira-kira gambar apa ini? Iya, tepat sekali. Ini adalah gambar singkong atau ubi kayu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang tanaman tersebut? Kira-kira anak, apa yang kamu ketahui tentang singkong? Ya, singkong itu merupakan sebagai bahan makanan bagi manusia, bisa jadi pengganti nasi, dan juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat beberapa jenis makanan. Nah, kira-kira apa manfaatnya dalam kehidupan? Ya, banyak sekali ya manfaat dalam kehidupan dari singkong tersebut atau ubi kayu tersebut. Nah, singkong termasuk tanaman atau tumbuhan. Jadi manfaat tumbuhan itu bagi manusia banyak sekali. Yang pertama itu bisa sebagai sumber energi bagi manusia atau penghasil cadangan makanan. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, dan peneduh dan memperindah kehidupan bumi. Ya, tumbuhan itu untuk memperindah kehidupan bumi ya. Kemudian manfaat bagi hewan sebagai sumber energi juga bagi hewan atau sumber makanan. Jadi hewan itu juga membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanannya ya. Kemudian, nah, salah satu jenis tumbuhan kita lihat ada bentuk bunga. Bunga sempurna ini, coba kamu perhatikan bentuk bunga sempurna. Di sini ini adalah tangkai bunga. Lalu ini dasar bunga, kemudian ini bakal biji, kemudian kelopak, tangkai putik. Ini sebagai tangkai untuk sel kelamin betina, ini kepala putik. Lalu ini benang sari dan ini kepala sari. Lalu ini mahkota. Jadi ini adalah bagian-bagian bunga sempurna. Jadi kalau dikatakan bunga sempurna pasti memiliki bagian-bagian seperti ini, mulai tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Kepala putik inilah sebagai sel kelamin betina dan kepala sari inilah sebagai sel kelamin jantan. Nah, apa fungsi mereka masing-masing? Mari kita lihat. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Lalu kepala putik, tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Jadi benang sari itu sebagai sel kelamin jantan, jika terjadi penyerbukan atau pembuahan, maka dia akan masuk ke kepala putik. Kepala putik adalah sebagai organ sel kelamin betina. Lalu tangkai putik, penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Lalu bakal buah merupakan tempat berlangsungnya pembuahan. Jadi disinilah tempat berlangsungnya pembuahan antara benang sari dan kepala putik. Dan akan berkembang menjadi buah. Lalu bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Lalu mahkota. Nah, seperti kalian ketahui, mahkota itu namanya mahkota, berarti perhiasan bunga yang paling indah, mengikat bagi serangga agar serangga itu bisa hinggap dan membantu dalam penyerbukan. Ingat anak didik kami ya, serangga itu membantu bunga untuk melakukan proses penyerbukan. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga itu gunanya untuk melindungi dan menutupi bunga yang masih kuncup.
sehingga bunga terhindar atau terlindungi dari luar. Dasar bunga tempat bertumbuhnya mahkota. Jadi sebelum menjadi mahkota, terlebih dahulu dimulai dari dasar bunga. Kemudian tangkai bunga. Ini gunanya sebagai penopang. Oke. Jadi adik kami, kalian paham nggak? Dari mana sih awalnya terjadinya atau munculnya sebuah bunga? Nah, itu terjadi karena ada penyerbukan atau perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin. Dikatakan secara kawin berarti ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ingat ya, perkembangbiakan tumbuhan ada beberapa jenis. Yang kita bahas di sini adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin, yaitu peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, bagaimana caranya? Perkembangbiakan generatif itu dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ingat adik kami, perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi, dalam tumbuhan, pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bisa dikatakan dengan penyerbukan atau pembuahan. Bagaimana? Diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepala putih. Jadi penyerbukan itu bisa diartikan sebagai jatuhnya atau peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah sebelum ke situ, kira-kira siapa yang membawa atau membuat serbuk sari jatuh ke kepala putih? Banyak. Ada faktor serangga, faktor air, faktor angin, dan sebagainya. Bahkan manusia juga bisa berperan untuk melakukan penyerbukan. Pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, masuk bakal biji melalui bulu serbuk sari. Lalu, dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Jadi, di dalam ruang bakal biji tadi terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Hasil dari pembuahan itulah dinamakan zigot. Lalu zigot berkembang menjadi lembaga, berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging buah. Lembaga yang dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Oke. Sekian dan terima kasih anak-adik kami. Ini untuk materi IPA, nanti untuk materi IPS dan Bahasa Indonesia akan Bapak berikan lagi videonya. Sampai jumpa anak-adik kami sekalian. Selamat pagi, Horas.